Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rusyar Amirullah dari TMK 3B NIM 361921302044. Saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Inspeksi LAS. Yang pertama, jelaskan prinsip kerja pengujian NDT pada hasil pengelasan. Nomor 1 jawabannya yaitu uji visual. Pemeriksaan pada hasil pengelasan yang paling dasar dilakukan adalah dengan pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual dilakukan dengan mengobservasi hasil tampilan dan bentuk lasan. Pemeriksaan tersebut diantaranya pada bentuk manik las, bentuk dan kedalaman penetrasi las, cacat yang mungkin terbentuk dan kesempurnaan fusi. Yang B, uji diri penetran. Prinsip kerja dari metode diri penetran tes adalah menggunakan cairan penetran dengan memanfaatkan kemampuannya yang bisa melewati telah discontinuity serta kerja developer untuk mengangkat kembali cairan yang meresap pada retakan dengan begitu cacat pada material dapat terdeteksi. Yang kedua, sebutkan cacat las yang digambarkan di bawah ini, yaitu yang pertama crater crack, yang kedua longitudinal crack, yang ketiga head affected zone crack, yang keempat toe crack, yang kelima root crack, yang keenam root surface, yang ketujuh tooth crack, yang kedelapan toe crack. Selanjutnya, jelaskan acceptance kriteria cacat las dengan pengamatan visual menurut standar AUS D1.1. Ada 3 jawaban, yaitu yang pertama keretakan maksimal 3 mm diukur dari segala arah pada permukaan cembung yang telah ditekuk. Yang kedua, jumlah cacat terbesar tidak boleh melebihi 10 mm pada cacat yang ukurannya antara 1 mm sampai 3 mm. Yang ketiga, retak pada pojok permukaan maksimal 6 mm kecuali yang disebabkan oleh slack inclusion atau fusi yang lainnya, maka maksimal dimensi yang diperbolehkan adalah 3 mm. Yang keempat, jelaskan gambar cacat di bawah ini sertakan alasan penyebabnya yang terjadi. Yang A, cacat las distorsi yang merupakan sebuah perubahan bentuk material yang diakibatkan panas yang berlebih saat proses pengelasan berlangsung. Distorsi ini terjadi pada saat proses pendinginan karena adanya panas yang berlebih, maka material dapat mengalami penyusutan atau pengembangan sehingga akan tarik-menarik dan membuat material tersebut melengkung. Yang kedua, underfill. Cacat yang terjadi pada permukaan lasan pengisian yang masih kurang, sehingga permukaan benda kerja lebih tinggi dari daerah lasan atau kampuh las. Untuk mengatasinya, dilakukan proses pengelasan lagi pada area tersebut atau diratakan semua daerah las dan dilakukan pengelasan secara menyeluruh agar ketinggian sama. Yang ketiga, cacat las root convexity adalah kurang sempurnanya hasil pengelasan pada daerah akar atau hasil pengelasan penetrasi terbentuk cekung. Penyebab root gap yang terlalu sempit, pengaturan arus yang kurang tepat, biasanya terlalu kecil. Arus las yang terlalu besar juga menyebabkan root convexity travel speed atau kecepatan las yang tertinggi. Sekian penjelasan jawaban ujian tengah semester dari saya. Saya Ahmad Rusyar Amirullah ingin mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.